Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi Muhammad wa ala alihi salatan tadfa'u biha anna at-ta'na wa at-ta'un ala man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Keistimewaan buat kita semuanya atas izin Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi di acara tabarukan, pengajian tabarukan di Pesantren Al-Hamidiyah dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah, atas jerih payah beliaulah, kita semuanya pada saat ini sampai di tempat ini mengikuti pengajian ilmiah, mengikuti kegiatan-kegiatan di masa, di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik para hadirin, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Afwan telat. Ini sudah dari mana tadi? Iya Ustadz, maaf telat, saya habis ada pertemuan dengan teman saya. Jadi dalam siapa ini? Teman-teman Ustadz, teman-teman. Calon. Ya bolehlah, ada salah satunya boleh. Jadi dalam pertemuan itu tadi kita ada selisih pendapat. Jadi teman saya ada yang sholat subuhnya ini pakai doa kunut. Dan ada yang tidak pakai doa kunut. Oh, gitu. Nah jadi kedua teman berantem. Saya selisih pendapat, saling mengklaim bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sholatnya pakai kunut. Nah yang satu lagi bilang, wah tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sholat subuhnya tidak pakai kunut. Akhirnya mau nggak mau nih Ustadz, karena mereka berdebat, mau nggak mau saya menengahi, udah jangan ribut. Kita ini semua insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nanti ikut debat nggak? Saya kan penengah tadi Ustaz. Oh penengah. Baik. Jadi memang dalam keadaan seperti ini sering terjadi perdebatan, ya sering terjadi selisih paham, ya selisih paham mana yang Ahlus Sunnah, mana yang bukan Ahlus Sunnah. Dan juga ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnah itu nanti dibagi menjadi sekian puluh, ada yang 100, ada yang 200, jadi ada yang mengatakan ada yang 90, ada yang 80 dan lain-lain. Dan ini banyak pendapat-pendapat yang seperti itu, ya. Untuk itu tepat sekali. Kebetulan banget Ustaz. Betul. Pada hari ini, pada hari ini materi kita adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, jadi sesuai dengan apa yang terjadi tadi. Iya, betul. Jadi hari ini insya Allah kita akan menghadirkan beliau Ahli Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Tidak ahlinya Ahli Sunnah wal Jamaahnya. Betul, ahlinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau Kiai Haji Johari, LC. LC. Betul. Tapi lebih ininya nanti lebih jelasnya, lebih detailnya, jamaah juga sudah banyak menanti. Kita sudah banyak kehadiran, untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah, baik dari santriwan, santriwati Pesantren Al-Hamidiyah, kemudian juga dari orang tua santri, dari alumni, dari alumni dimanapun berada, kemudian dari jamaah umum. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadal majlis al-mubarak. Amin. Ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini. Amin, Ustaz. Baik, rupanya para jamaah sudah tidak sabar lagi. Saya juga Ustaz, apalagi tadi habis ada perdebatan, ini mau membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, makin semangat saya. Tepat sekali begitu. Baik, kita hadirkan saja. Oke. Tafadhal Kiai. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syukru 'alaina وداعا لله
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sehat? kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Kiai. Keluarga sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini udah boleh tanya sedikit Pak Kiai? Oh Oh silakan. ya. Keluarga Pak Kiai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira udah punya bujang belum ya Pak Kiai? Masih cari kecil. mantu. Oh iya, barangkali saya bisa jadi mantunya Pak Kiai nih. Ya kalau sabar menunggu ya. Oh, kalau saya baru menunggu, berarti masih kecil nih Pak Kiai ya. Oke, kalau begitu boleh sedikit cerita tentang riwayat pendidikan Pak Kiai nih. Dari Oh, santri iya. gimana hingga bisa ada di Alhamdulillah ini. Oh iya. Berkaitan dengan riwayat pendidikan, sejak kecil saya SD di SDN 1 Sukorejo, Paringan, Tuban. Jadi asli saya Tuban, Jawa Timur. Setelah itu keinginan yang kuat untuk mendalami agama karena lingkungan kampung yang masih awam, banyak perjudian, banyak nyolong kayu gitu di hutan itu, warga masyarakat akhirnya terdorong untuk nyantri gitu. Hutan mana Kiai? Hutan Tuban itu, hutan Parengan itu. Ya. Sehingga keinginan kuat untuk nyantri itu luar biasa. Akhirnya saya diajak kakak saya yang sudah di Jombang nyantri di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Jombang Kiai. Denanyar Jombang. Betul. Jadi sanatnya insya Allah kuat tentang Ahlussunnah wal Jamaah karena Insyaallah. Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini didirikan oleh Al-Maghfurlah Mbah Kiai Bisri Mustafa. Sansuri. Bisri Sansuri. Itu salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, antaranya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, serta Mbah Bisri Sansuri. Ini tokoh yang membidangi serta pelopor pendirinya Nahdlatul Ulama. Dan pesantren kita ini, pesantren Alhamdulillah ini yang kita cintai ini adalah salah satu pesantren yang afiliasinya kepada Nahdlatul Ulama. Betul. Karena tokoh pendirinya Al-Muassis Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu adalah salah satu pembesar yang, NU dulu pernah jadi ketua PBNU, salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Betul. Karena itu momen ini momen tepat sekali mengaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam rangka untuk ya murid-muridi Ahli Sunnah wal Jamaah di pesantren Alhamdulillah, menghidupkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai lenyap, jangan sampai sirna, karena ini termasuk amanah daripada Al-Maghfurlah Kiai Syekhu. Karena beliau tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah, harus diteruskan. Jangan sampai melenceng dari khitah atau garis yang digariskan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu. Insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap bersinar Kiai. Tetap bersinar di negara kita Republik Indonesia. Walaupun di sana sini masih ada saja perdebatan, selisih pendapat, itu masih hal-hal yang wajar. Mungkin barangkali insya Allah nanti Pak Kiai ingin bisa memberikan pandangan-pandangan yang tepat sehingga dapat meluruskan hal ini. Siapa saja yang mendapat menjadi pengikutnya, kemudian siapa yang bukan pengikutnya dan lain sebagainya. Tapi Pak, sebelum kita mulai pengajian, kita akan sapa dulu beberapa banyak jamaah ini, terutama emang dari alumni sudah menanti kehadiran hari Jumat ini tabarukan Mbak Yai. Alhamdulillah. Sehingga tadi pada semoga saat berkah. Betul, ba'da zuhur, ba'da sholat Jumat tadi sudah sempat komunikasi dengan saya langsung kapan akan dilaksanakan lagi dan lain sebagainya. Ya, saya jawab bahwa kegiatan ini sesuai dengan jadwal, yaitu habis asar pukul 15.45 untuk itu para jamaah semuanya, wabil khusus para santri Alhamdulillah, santriwan dan santriwati
silakan siapkan buku kalian, siapkan bukunya, kemudian alat tulisnya. Sehingga ketika Pak Yai nanti menyampaikan pelajaran, menyampaikan materi, tidak ada yang tertinggal. Semuanya bisa tertulis. Sehingga ketika misalkan kalian nanti lupa, tinggal membuka bukunya, akan bisa dibaca lagi. Kemudian para orang tua santri juga, kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini, mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya dengan sabar, dengan ikhlas. Kemudian untuk para alumni juga dimanapun berada, serta para jamaah umum ya yang berdatangan dari penjuru Nusantara ini. Baik, kita akan ikuti para jamaah semuanya dengan niat ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan di pengajian tabarukan ini. Silakan Amin, Pak. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari para jamaah sekalian, kita awali dengan baca salawat burda bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Terima kasih para jamaah sekalian, para pemirsa, para santri seluruh Nusantara, wabil khusus santri pesantren Alhamidiyah semuanya, yang hari ini adalah momen yang penuh keberkahan, yaitu kita akan ngaji kitabnya Al-Allamah Kiai Al-Hajj Ali Ma'sum, Mbah Ali Ma'sum, Kerapia, Yogyakarta. Kitabnya namanya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau ini salah satu Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama setelah Mbah Bisri Sansuri. Nah, Rais Akbar pertama kali itu namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau Rais Am. Nahdlatul Ulama pertama kali. Setelah itu diteruskan oleh Hadratus Mbah Wahab Hasbullah. Setelah Mbah Wahab diteruskan Mbah Bisri Sansuri. Setelah Mbah Bisri diteruskan Mbah Ali Ma'sum sebagai Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, beliau menyusun, mengarang sebuah kitab, namanya kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yaitu hujjah itu argumentasi atau dalil-dalil pengamalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi sebelum kita ngaji ini, para pemirsa serta para santri sekalian, mari kita bertawasul dulu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Amin ya ngaji kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Al-Hadziniyah wa likulli niyatin shalihah. Wa khususan li muallif hadzal kitab Syekh Al-Allamah Kiai Al-Hajj Ali Ma'sum, syu'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para pemirsa serta santri sekalian yang berada di manapun berada, di rumah atau di
manapun. Mari pada sore hari ini kita ngaji kitabnya Mbah Ali Ma'sum, yaitu kitab namanya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mengapa kita harus ngaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah? Berkaitan dengan akhir-akhir ini semua golongan, semua firqah, semua aliran ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu biar kita semuanya tidak terjebak dengan pengakuan-pengakuan seperti itu, maka kita harus mengenal, ya, harus mengerti apa sih sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Sebelum kita mengaji isi kandungan kitab ini, saya ingin mengenalkan serta menjelaskan berkaitan dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau secara bahasa, Ahlussunnah itu adalah Ahlussunnah pengikut sunnahnya Nabi, pengikut ajarannya Nabi, ajarannya Rasulullah SAW. Wal Jamaah artinya jamaatus sahabah, golongan para sahabat. Tetapi kita perlu mengenal kerangka falsafah aswaja sendiri. Kalau seperti itu orang akan mengaku saya juga Ahlussunnah wal Jamaah, saya juga Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Maka kerangkanya nanti coba mari kita bersama-sama apakah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipraktekkan itu sama dengan kerangka ini, tidak. Yang pertama adalah dasar akidah. Ini penting. Akidah. Dasar akidah, dasar tauhidnya. Itu mengikuti siapa? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti yang disebut dengan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, golongan-golongan yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi apa tidak? Kalau dijelaskan banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama besar itu rata-rata dari sisi akidah, dari sisi tauhid itu mengikuti tauhidnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, tauhid itu akidah itu yang mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti Imam Asy'ari. Nah, itu pertanyaan yang nggak nyambung. Nggak nyambung pertanyaan seperti itu. Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau juga mengikuti Rasulullah. Itulah kehebatannya Islam. Di dalam Islam itu ada yang namanya sanad. Jadi kita ini kan nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, nggak pernah melihat Rasulullah, nggak pernah melihat sahabat. Nah, lalu siapa yang mengenalkan kita kepada sahabat, kepada Nabi? Ya para ulama. Nah, nyambung sanad itu, Islam itu laulas sanad laqala nasu qila wa qala. Kalau nggak ada sanad itu manusia akan mengatakan katanya begini, katanya begini. Nah, maka Islam pun, akidah pun, tauhid kita itu harus ada sanadnya. Sanadnya nggak terputus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu masih ada nasab dari sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Dari Rasulullah punya sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Nyambung tuh tukul nasabnya, turunannya sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga nisbat ada Asy'arinya, ada Asy'arinya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari,
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang menyelamatkan kita. Jadi jangan diremehkan sanad. Sanad itu Islam nggak harus belajar, harus ada sanadnya, nggak bisa. Belajar agama itu harus ada sanadnya, bukan dari media sosial. Banyak orang sekarang tuh belajar Islam dari media sosial. Akhirnya yang diambil apa? Akhirnya yang diambil itu pendapat Syiah. Akhirnya yang diambil pendapat Wahabi, Khawarij. Akhirnya yang diambil pendapat Mu'tazilah, liberal. Nah ini, oleh karena itu para jamaah sekalian, yang di rumah, anak-anak santri, kerangka falsafah berpikir kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama dari sisi akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti siapa? Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Coba kita cek dalam keterangan ulama-ulama besar itu. Syekh Muhammad Amin yang terkenal dengan Ibnu Abidin, Madhab Hanafi beliau, dalam kitabnya Raddul Mukhtar ala Duril Mukhtar, beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah hum al Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari dan Maturidi. Begitu pula Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zubaydi dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Itu perlu digarisbawahi ini. Kalau disebutkan tentang ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sekarang yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti Imam Asy'ari, Imam Asy'ari apa tidak? Kalau tidak ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dan ini adalah as-sawadul a'zam. Mayoritas umat Islam dunia, lebih khusus Indonesia, nah, itu mayoritas mengikuti mazhab Asy'ari dalam akidahnya, dalam tauhidnya. Yang kedua dalam dasar fikihnya, dalam dasar syariatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu imam mazhab 4. Beliau itu Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akan tetapi di Indonesia, khusus Indonesia, khususnya mengikuti mazhab Syafi'i. Mengikuti mazhab Syafi'i. Terus pertanyaannya, orang Islam itu dalam sholat ibadahnya itu ngikuti Al-Quran hadis, bukan ngikuti Imam Syafi'i. Ini juga pertanyaan ngawur. Kenapa ngawur? Karena kalau dia ngomong seperti ini, berarti menuduh Imam Syafi'i tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Nggak mungkin, mustahil. Nah, ini harus digarisbawahi ini. Nah, artinya para santri yang ngaji kitab Safinah, kitab Fathul Qorib, kitab At-Tazhif Yatilati Takrib, terus kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih-fikih itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak berdasarkan omongan saenake dhewe, tidak. Nah ini sekarang. Yang ketiga dasar kerangka falsafah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ihsan. Jadi rukun iman, rukun Islam, yang ketiga adalah ihsan. Ketika Rasulullah SAW didatangi seorang yang rambutnya hitam, terus putih pakaiannya, terus bersandarkan kakinya
dengkulnya ke dengkulnya Rasulullah lalu bertanya, apakah iman itu? Dijawab oleh Rasulullah yang bertanya lebih mengerti daripada yang ditanyai. Apakah Islam itu? Begitu pula. Apakah ihsan itu? Akhirnya dijelaskan yang al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarah wa illam yakun taraka fa innahu yarak. Nah, artinya ibadah itu kalau kamu beribadah hendaklah seakan-akan kamu melihat Allah. Melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa kamu itu dilihat Allah. Dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, ihsan itu dikategorikan berkaitan dengan pelajaran hati, pelajaran batin, kolbu, pelajaran kolbu. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya tasawuf. Nah, ada namanya tasawuf. Oleh karena itu ada kaidah mengatakan man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma wa man jama'a bainahuma faqad tawaffaqa. Nah, ini penting, ini konsep-konsep seperti ini. Nah, artinya apa? Barang siapa berfikih tanpa didasari dengan tasawuf, maka dia akan menjadi orang fasik. Orang fasik itu orang yang suka melakukan dosa besar. Walaupun sholat, walaupun sampai jidatnya hitam dan sebagainya umpamanya. Tapi sukanya mengkafirkan orang Islam. Karena nggak sesuai dengan dia, dikafirkan, kafir. Ada orang ziarah kubur dianggap musyrik, kaum kuburiyun katanya, kaum kuburiyun. Ada orang tawasul dengan Nabi, syirik dan sebagainya. Ini penting ini. Maka kombinasikanlah Anda dalam berfikih kalian dengan tasawuf, biar tidak fasik tadi. Yang kedua, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia akan menjadi zindik. Nah, ini juga penting. Dia tasawuf aja, tasawuf, zikir, wirid, nggak mau dunia, nggak mau kenikmatan dunia dan sebagainya. Itu kejebak nanti akan menjadi zindik. Zindik itu semacam umpamanya dia nggak sholat nggak apa-apa, karena sudah sholat di Mekah umpamanya, atau dia nggak ibadah nggak apa-apa karena sudah bebas dari taklif, sudah bebas. Nah, ini bahaya. Itu orang yang bertasawuf tapi tidak diimbangi dengan fikih. Lah sing apik iku piye? Yang bagus itu bagaimana? Yang bagus itu waman jama'a bainahuma faqad tafawwaqa. Orang yang mengkombinasikan antara fikih dan tasawuf, itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep yang ketiga, konsep ihsan itu konsep tentang tasawuf. Noto hati, tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa, hatinya itu biar bersih. Maka ada namanya takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu artinya menghilangkan perilaku-perilaku buruk, akhlak-akhlak buruk, suudzon, sum'ah, takabur, riya dan sebagainya, ditinggalin semuanya seperti itu. Lalu melanjut ke langkah yang kedua, tahali, menghiasi dirinya dengan perilaku-perilaku baik, ya, santun, ramah, sering menolong orang, bantu orang dan sebagainya. Maka kalau sudah dua itu dimiliki, nanti akan mendapatkan yang namanya tajalli. Tajalli itu
orang yang sudah dekat dengan Allah. Kalau orang yang dekat dengan Allah itu kan ya permintaannya pasti didengarkan. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara orang tersebut dengan Allah penghalang. Ini konsep berkaitan dengan ihsan. Sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rumahnya apa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Di beberapa negara, ini perlu saya ceritakan biar Indonesia ini tidak lenyap Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya ada, tapi tidak diwadahi. Tidak ada tempatnya. Babak belur itu. Seperti di Suriah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di sana, tapi nggak dikasih tempat, nggak dikasih wadah, akhirnya hilang. Organisasi. Ya. Di Yaman juga begitu, di Mesir juga, terus di Libya juga. Nah, satu-satunya negara yang masih menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ada wadahnya itu hanya di Indonesia. Yaitu namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Bahkan Al-Habib Umar bin Al-Hafidh, ya, beliau pesan, rawat itu Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya titip. Ini ada yang ngasih tahu berkaitan dengan pesan-pesan beliau kepada Indonesia ini. Makanya Indonesia salah satu yang diharapkan di dunia ini, rumah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu ada di Indonesia. Rumahnya ada di Indonesia. Wadahnya itu ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masih eksis di Indonesia karena ada wadahnya. Coba kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, saya nggak tahu. Mungkin sudah lama kita bercerai-berai, sudah berantem sudah lama, nggak selesai seperti di negara lain. Inilah konsep Ahlus Sunnah yang perlu dipahami bersama-sama. Kalau tidak seperti itu ya jawab sendirilah gitu. Nah, konsep akidahnya mengikuti akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam konsep fikihnya mengikuti mazhab 4, wabil khusus di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tadi ihsan tadi mengikuti konsep yang dikembangkan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Nah, ini. Subhanallah, Pak Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata sudah mendunia, guys. Iya, mendunia. Sudah di setiap negara itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja untuk di Indonesia satu-satunya yang memiliki wadah. Memiliki wadah. Adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Betul. Rumahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rumahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau setahu saya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mendunia juga, Pak Yai. Yeah. Sudah ada perwakilan cabang-cabang di seluruh negara, setiap negara itu ada. Pak Kiai, saya akan menyapa para jamaah dulu, berkenaan ini. Tadi ada yang nitip pertanyaan. Silakan. Pak Yai. Yang pertama tentang firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak Yai. Tadi ada selisih pendapat. Oh, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berpendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi ataupun terbagi menjadi sekian bagian. Ada yang mengatakan sekian puluh, sekian ratus dan lain sebagainya. Begitu, Kiai. Iya. Tadi sudah jelas sudah saya sampaikan dalam kerangka falsafah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dari sisi akidahnya, dari sisi fikihnya, dari sisi tasawufnya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu loh. Yang lainnya boleh silakan ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan saja. Akan tetapi kita wabil khusus para santri semuanya, saya mengajak para santri jangan keluar dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah
pelopori oleh ulama-ulama dahulu. Saya katakan tadi, Ahlussunnah wal Jamaah itu sanad, ada sanad gitu. Termasuk Imam Syekh Tajuddin As-Subki, ya, beliau mengatakan haula'il Hanafiyah wasyafi'iyah wal malikiyah wa fudala'ul Hanabilah fil aqaidi yatun wahidah ala ra'si ahli sunnah wal jamaah yadinuna lillah bitoriki aqidati as-sunnah Abul Hasan al-Ash'ari. Nah, ini beliau mengatakan Imam Tajuddin As-Subki itu. Nah, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan ulama-ulama Hambali, Fudolaul Hambali, dalam akidah beliau satu konsep, yaitu apa yang dikonsepkan, apa yang digagaskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak dari itu berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam sisi akidah bukan apa yang dipelopori, yang dikonsepkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Pak Yai, mohon maaf. Iya. Ada jamaah yang masuk. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin sinyalnya ini kurang kuat. Bisa saya teruskan? Baik, sebentar Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dengan siapa di mana ini? Iya, pertanyaannya apa yang mau ditanyakan sama Pak Yai? Wah, Masya sepertinya Allah. Terputus Pak Yai. Baik, Pak Yai, ini ada pertanyaan Pak Yai. Apa namanya? Apakah ada ciri-ciri lain? Iya, betul. Sebentar Pak Yai. Baik, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah silakan. Ya, apa yang akan ditanyakan? Wah, terkendala sinyal. Ya, Pak E, pertanyaannya ada tadi yang WA ke saya, ada yang bertanya bahwa untuk Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, ala Nahdlatul Ulama. Betul yang kita kaji sekarang ini. Apakah sudah bisa menjawab ya semua perdebatan-perdebatan yang ada di masyarakat saat ini? Artinya Ahlussunnah wal Jamaah harapannya adalah menjadi perekat umat. Ya, betul. Demikian Pak Yai pertanyaannya. Terima kasih. Oke, berkaitan dengan perdebatan dan perbedaan pendapat itu sampai kiamat Islam selalu ada. Dikatakan ikhtilafu rahmati, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat gitu. Maka satu sama lain umat Islam berbeda. Baik, ya. Ya, silakan. Silakan yang ya, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan ya. Oleh karena itu tidak boleh menutup perbedaan itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana menghargai perbedaan gitu. Bukan mencaci maki perbedaan, bukan menghina perbedaan, bukan mengkafirkan perbedaan. Nah itu akan sampai mengkategori sampai mengkafirkan. Nah, makanya akan saya teruskan berkaitan dengan ciri-ciri sekarang ya. Ciri-cirinya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini itu ada namanya fikrah atau khittah ya. Khittah Nahdliyah itu ada 3. Yang pertama adalah fikrah Nahdliyah. Yang kedua namanya
ubudiyah nahdiyah, yang ketiga namanya harokah nahdiyah. Nah, ini sama enggak sekarang pola pikir, cara berpikir kita dengan cara berpikirnya Ahlussunnah wal Jamaah. Cara berpikirnya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang pertama adalah dasarnya adalah nakliyah. Sumber absolut dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu sumber pertama itu Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah akliyah, bersumber dari logika. Karena tidak semua atau permasalahan itu ada juga yang diselesaikan dengan logika. Karena permasalahan itu yatajaddad, akan berkembang dan perbaharui. Ya, banyaklah permasalahan. Seperti halnya dulu nggak ada di era Rasulullah, era sahabat, jual beli online juga nggak ada. Nah, kalau ngaji online nggak ada, Pak ya? Ngaji online nggak ada. Ini bid'ah ini. Bid'ah. Kalau tidak didasarkan dengan logika, berdasarkan dengan ini nggak ada di zaman Rasulullah, itu berarti bid'ah dolalah itu. Maka orang akan jumud, orang akan stagnan, mandek. Nah, oleh karena itu perlu fikrah, pola pikir orang Ahlussunnah wal Jamaah itu didasari dari logika, akliyah, al-akliyah. Terus yang ketiga itu didasari terhadap realita, waqi'iyah namanya. Waqi'iyah. Yang keempat didasari dengan irfan, kearifan lokal dan lain sebagainya. Nah, contoh umpama kearifan lokal orang kampung, selamatan dan sebagainya, itu beda dengan Islam yang ada di Arab. Nggak ada selamatan model kayak 7 hari, 8 hari, 40 hari dan sebagainya. Itu kearifan lokal. Tujuannya cuma meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, ubudiyahnya sekarang, ubudiyah nahdiyah. Ubudiyahnya itu didasari pada syariat Allah. Ya. Syariat Allah. Yang kedua, silsilah, sanad tadi. Nah, sanad, ubudiyah kita harus ngikuti sanad. Ngikutin guru ngikutin gurunya, guru ngikutin gurunya, guru ngikutin gurunya, sampai kepada tabi'in. Tabi'in, sahabat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama orang awam yang nggak pernah ngaji, itu belajar Islamnya, belajar ibadahnya ya ngikuti kiainya yang di situ. Gimana sholatnya, ikutin aja. Ya, baca Al-Quran nggak bisa, bahasa Arab nggak ngerti, baca kitab, yang ngikuti taklid kepada kiainya yang di situ, di kampung itu. Boleh itu, nggak apa-apa. Kalau tidak justru tambah bingung dia, tambah nggak tahu caranya. Yang ketiga fadilah itu fadhail, keutamaan. Kamu Ahlussunnah wal Jamaah itu suka keutamaan. Jumatan, sunnahnya pakai baju putih, pakai peci, pakai sarung. Nah, itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Keutamaan. Betul, Pak. Ini juga ada pesanan pertanyaan dari sebentar, saya teruskan yang terakhir. Yang terakhir sekarang itu sama umpamanya. Amaliyahnya sama, butiannya sama. Sekarang harokahnya sama enggak? Gerakannya sama enggak? Enggak nyambung enggak? Orang aswaja itu gerakannya dalam bertindak dan berbuat, berkata dan sebagainya, itu yang pertama harus apa? Tawassut. Tawassut itu moderat. Tawassut itu moderat, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Tidak dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit haram, dikit-dikit tapi tidak didasari dengan dasar yang kuat, cuman emosional saja gitu, moderat. Yang kedua tasamuh, ini juga penting, toleran. Yang keempat itu, yang ketiga namanya tawazun, keseimbangan.
Yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar. Orang ahli sunnah wal jamaah itu suka mengajak berbuat baik serta menghalangi, menahan serta melarang orang berbuat mungkar. Inilah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Silakan. Assalamualaikum. Insyaallah. Rupanya Pak agak susah ini. Silakan lanjutkan Pak. Ya. Tapi ini ada pertanyaan Pak, saya sampaikan dulu nanti setelah ini langsung bisa dijawab. Assalamualaikum Pak Yai. Saya Malinda Farhani dari kelas 12 MAPK. Mau bertanya Pak Yai, apakah menurut ahli sunnah jika kita sholat tetapi tidak mengetahui tentang Allah, apa kitab sah? Terima kasih. Ya. Seorang muslim itu dasarnya yang pertama kan akidah gitu. Akidah. Dalam sholat kan harus tahu siapa yang harus disembah gitu. Siapa yang harus disembah. Kalau nggak tahu, ya berarti bukan muslim. Orang muslim nggak tahu Tuhannya. Dia sholat tapi dia nggak tahu kepada siapa dia beribadah menyembah itu. Sekarang pertanyaannya mungkin pada orang Islam sholat tapi nggak lihat Allah, nggak tahu Allah, nggak tahu Allah. Ya, konsep Islam, konsep kita bahwa di dunia ini la yudrikuhul absor wa la yudrikul absor. Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi Allah melihat kita, melihat pandangan kita, melihat perbuatan kita. Nah, ini jadi di dunia ini siapapun orangnya tidak akan pernah dan tidak akan mampu untuk melihat Allah secara kasat mata. Baru nanti di akhirat, itulah nikmat yang besar. Semua umat Islam yang ditakdirkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah itu, mereka itu pada hari itu, hari kiamat akan melihat Allah dengan mata kepala. Adapun di dunia, akan tetapi cara beribadah kita tadi, konsep tasawuf tadi, ihsan tadi. Ini pertanyaan Malinda? Ya, bukan masih pertanyaan Malinda. Anta budallaha ka'annaka tarah itu. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Melihat Allah itu bukan berarti berangan-angan, berimajinasi Allah itu berbentuk tulisan, umpamanya foto, itu nggak boleh. Imajinasi itu nanti terjebak pada aliran namanya mujassimah itu. Mujassimah itu artinya memfisikkan Tuhan, dijadikan fisik gitu. Nggak boleh itu. Mujassimah itu. Aliran mujassimah namanya. Kalau nggak bisa, yakinlah bahwa sholatmu itu dilihat Allah itu. Sholatmu itu dilihat Allah. Harus yakin gitu. Jadi modal pertama keyakinan. Yakin bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu mencatat amal kita dan sebagainya. Mohon maaf Pak Kiai, ini ada penelpon nih Pak Kiai. Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan dari mana? Saya Ani. Oh, Teh Ani rupanya ini Ustaz dari Subang. Subang. Masya Allah. Jawa Barat. Subang. Ya. Mangga. Ya, silakan Teh Ani. Silakan. Ya. Silakan. Speaker. Oh, Mbak Ani, Teh Ani bertanya nih Pak Kiai, katanya bagaimana caranya menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sejati? Ya, yang pertama kalau ingin menjadi ahlus sunnah wal jamaah itu harus punya sanad, harus punya sanad guru. Bukan dari
medsos, media sosial, dari internet, dari Mbah Kuke, Mbah Kiai Kuke, tapi sanad guru yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Dari sisi akidahnya, dari sisi fikihnya, dari sisi tasawufnya, itulah yang akan menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati. Karena itu semuanya sanad itu nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Karena di hadisnya Nabi itu ada hadis yang berbunyi sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah wa wal wahidatu ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Lalu ditanyai oleh sahabat, wa mal wahidatu ya Rasulullah, apa yang satu ini yang tidak masuk neraka? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti saya, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah, wa ashabi, dan sahabatnya Nabi. Kadang ada pertanyaan, lebih mulia mana, lebih utama mana, ngikuti Nabi atau ngikuti sahabat? Ini juga pertanyaan nggak nyambung. Contoh umpamanya traweh. Nah, traweh itu bagi kita kaum Nahdliyin ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini, trawehnya adalah 20 karena ngikuti sahabat Umar. Sahabat Umar. Loh, ibadah itu yang ngikuti Nabi. Dia nggak paham bahwa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kamu untuk mengikuti sunnah saya dan sunnahnya sahabat-sahabat saya yang semuanya mendapatkan petunjuk semuanya. Maka hadis itu ada hadis marfu, ada hadis mauquf. Hadis marfu itu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Nah, itu. Baik, Pak Yai. Ini mungkin ada yang bagaimana Teh Ani, sudah terjawab pertanyaannya? Ya. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Ya, sama-sama. Teh Ani. Ya, assalamualaikum Teh Ani. Baik, Pak Yai, ini kita waktunya tinggal sedikit lagi, tapi ada beberapa pertanyaan yang harus direspon, walaupun tidak semuanya, Pak Yai. Iya. Kan sempat disinggung bahwa untuk kita menjadi Ahlussunnah wal Jamaah itu kita harus punya guru dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan memang semua ini sudah masuk ke internet, Pak Yai. Dan mohon maaf, termasuk golongan Pak Yai ini juga sudah masuk ke internet. Artinya ketika misalkan nih kita ngaji langsung di internet, kemudian kita ngaji dengan ulama ataupun guru-guru yang memang sudah bersanad ke tadi yang Pak Yai sampaikan itu, apakah sudah mewakili atau memang harus bertatap muka langsung? Ya. Ini kan berkaitan dengan media, berkaitan dengan sarana, berkaitan dengan alat. Saya katakan tadi, yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu akan berkembang dan berubah seiring perubahan zaman dan perubahan waktu. Nah, itu nggak masalah, Artinya kalau umpamanya jamaah sekalian ngaji dengan saya ngaji dengan guru-guru saya, dari Mbah Sohib Bisri dari Mbah Bisri Samsuri, ayahnya beliau, Mbah Bisri dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Seni, Mbah Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil, sampai ke Rasulullah SAW. Ini yang sekarang mulai ditinggalkan. Dengan cara apa? Belajarnya cukup dari internet, belajar cukup dari medsos dan sebagainya. Maka akhirnya terjadilah perselisihan itu banyak macam-macam, luar biasa sekarang. Maka
ke depan para santri semuanya jangan keluar, jangan keluar dari konsep sanad yang atau ajaran yang telah ditetapkan tadi. Dari sisi akidah adalah Asy'ari dan Maturidi, dari sisi fikih mazhab Syafi'i, dari sisi tasawuf mazhab Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu jangan keluar dari itu. Itulah yang sekarang disebut as-sawadul a'zam. Ittabi'u as-sawadal a'zam, kata Rasulullah, ikutilah mayoritas. Nah, mayoritas umat Islam di dunia ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ya tadi konsep tadi. Ya, kembali ke konsep tadi. Nah, di Indonesia siapa yang mayoritas? Ya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nah, kita diberi ciri khas ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nah, kalau sudah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang lainnya tidak ikut, nggak ikut nyambung di situ. Baik Pak Yai, ya. Ini kita waktu sudah hampir berakhir, ya. Tapi nanti harus Pak Yai ngasih berikan kesimpulan untuk pengajian sore hari ini. Di samping itu juga ada pertanyaan lagi tadi kan memang untuk internet berarti ini masalah sarana Pak Yai. Ya, sarana, dan itu akan berkembang. Betul, berkembang artinya kepada dengan cara ini disahkan. Sahkan. Kemudian ada juga ini yang bertanya ini. Ada kayak umpamanya santri ngaji seperti itu dengan ahlus sunnah wal jamaah itu nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Betul. Kemudian ini Pak Yai, ada seorang ustadz atau seorang guru yang meminta atau memberikan saling memberikan ijazah, tapi melalui internet begitu. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Yai? Apakah itu dibolehkan atau dengan syarat atau bagaimana Pak Yai? Ini pertanyaan terakhir Yai. Setelah itu disimpulkan untuk materi hari ini. Silakan Yai. Ya, kalau berkaitan dengan doa-doa dan apa namanya ijazah dan sebagainya, afdolnya musyafahah. Gitu. Musyafahah itu artinya muqabalah, langsung bertemu dan langsung diucapkan, aku ijazahi doa ini, ajaztukum, lalu bilang qabilna atau qabiltu. Nah, itu. Adapun apa sih hubungannya seperti itu? Biar ada keberkahan, Nah, tetapi kalau umpamanya lewat karena jarak tempuh yang susah. Ya, artinya kesusahan untuk komunikasi atau datang ke tempat gurunya atau syekhnya atau kiainya, bisa dengan cara video call umpamanya. Pak Kiai mohon ijazah, lalu diijazahi atau ditulis ijazah, difoto, dikirim, terus dikatakan ajaztu hadzal doa ilaika. Terus dia nelpon qabil tuh. Menurut saya sama saja itu. Posisinya dalam kondisi tidak memungkinkan untuk datang ke tempat kiainya. Tapi kalau memungkinkan itu lebih baik datang karena itu silaturahmi kepada guru. Artinya ada sisi adab lah di situ. Ada sisi adab, ada sisi akhlak gitu. Dan dapat berkahnya Pak. Iya, dapat berkahnya gitu. Baik para jamaah semuanya, tadi sudah disampaikan dan juga ada beberapa kesimpulan termasuk ijazah yang didapatkan dari internet. Ya, ini hanya sebatas wasilah ataupun hanya sarana. Pada dasarnya dibolehkan. Tapi kalau bertemu itu lebih afdol. Nah, ini juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi nanti akan kita respon. Kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Salah satunya adalah boleh nggak nikah itu melalui virtual? Nanti virtual. Ini akan kita jawab di pertemuan yang akan datang Pak Yai. Rupanya menarik sekali. Mungkin Ustazah juga ingin tahu ini ya. Oh, nikah virtual? Boleh Ustaz? Jadi kan sebentar lagi mau nikah. Amin. Amin. Dikit virtual ya Ustaz ya. Betul. Baik para jamaah semuanya.
alhamdulillah 1 jam bahkan lebih kita sudah belajar bersama Pak Yai Johari, bertabaruk insya Allah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Pak Yai, melalui pengajian ini. Mudah-mudahan pengajian ini semakin berkembang dan diminati untuk santriwan santriwati khususnya, dan pada umumnya untuk masyarakat umum yang berada di Indonesia dan di dunia ini. Betul. Untuk itu kita akhiri pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.